Oke, halo, berjumpa lagi bersama saya Bong Afan di dalam tutorial baleomall.com. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama dan saya meneruskan video saya yang sebelumnya. Jadi pastikan Anda juga bisa mengikuti video-video sebelumnya biar tidak salah salah tangkap, biar tidak salah paham kayak gitu ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita mengedit judul ya, optimasi judul. Bagaimana kita mengoptimalkan judul-judul yang ada di dalam produk kita yang pengen kita jual nantinya. Nah, sebelumnya ini masih berurutan ya, antara yang pertama kemarin kita bicara masalah scraping data dari Baleo Mall, entah itu ke Bukalapak, ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke yang lainnya. Lalu setelah kita scrap, kita kemarin langsung belajar mapping untuk mempetakan ya, peta untuk tujuannya untuk biar kita nanti sebagai arah panduan-panduan kita ke depannya. Ini pondasi nih. Lalu kita lakukan cek stok ya, cek stok yang sebelum upload ya. Ini belum, kita kasusnya ini belum mengupload produk nih, baru sampai scraping data dan cek stok sebelum upload. Nah, lalu kita edit judul ya, kita mengoptimasi judul-judul yang ada di dalam produk kita. Nah, teman-teman silakan kembali ke layar ya, teman-teman ya, silakan kembali ke layar. Nah, kemarin ya kita udah belajar scraping ya, scraping data ya, ini udah ada di video-video sebelumnya. Lalu kita mapping ya. Oke, kita tunjukin satu-satu lagi ya. Scraping data itu adalah seperti ini, teman-teman. Teman-teman punya data ya, data yang ada di apa namanya Baleo Mall. Oke. Nah, ini scrap Baleo Mall ke Bukalapak, scrap Baleo Mall ke Shopee, scrap Baleo Mall ke Tokopedia. Di sini ada datanya masing-masing ya, sesuai dengan teman-teman pengen mengupload kemana ya. Ini nggak harus semuanya, salah satu dulu boleh ya. Nggak harus ke aku apakah menjual ke Bukalapak, salah satu aja dulu di awal kalau teman pemula, nanti pelan-pelan nanti bisa di upgrade ke jualan ke yang lainnya ya. Oke. Nah, ini adalah data scraping ya. Lalu setelah itu kita mapping kemarin ya. Mapping itu di mana? Mapping itu di spreadsheet boleh, di Excel juga boleh ya. Nah, contohnya spreadsheet di sini ya. Ini adalah judul asli supplier, judul di toko kita belum kita bikin ya, makanya nanti hari ini kita bakal bikin, dan statusnya ready atau kosong ya, dan ada statusnya produk baru ya, seperti itu. Nah, ini adalah mappingan kita ya, atau peta kita, dan lalu kita cek stok setiap hari ya. Cek stok kemarin udah kita bahas caranya seperti apa, dan ini dilakukan setiap hari dan selamanya. Ini setiap hari ya, dilakukan setiap hari, minimal sehari sekali dan selamanya. Nah, tapi cek stok itu ada dua hal, yaitu cek stok sebelum kita upload produk ya, kemarin kita udah bahas. Nah, dan cek stok sesudah upload, nanti kita bahas setelah ini ya. Sebelum kita itu, kita belajar dulu. Nah, cek stok udah ya berarti ya, cek stok. Nah, tujuan cek stok juga teman-teman perlu perhatikan, tujuannya untuk apa. Kita mencari tahu produk mana yang awalnya ready jadi kosong, yang kosong menjadi ada lagi, ready lagi. Ketika ada produk baru di dalam supplier kita ya, judul berubah, harga berubah, terutama deskripsi berubah itu penting ya. Deskripsi berubah itu kadang satu produk itu kadang gini, dia upload satu produk hijab, warnanya ada warna kuning, warna merah, warna hijau misal. Nah, awalnya kuning, merah, hijau ini ada semua, tapi besoknya ternyata warna kuningnya habis. Nah, deskripsi biasanya di pengaturan Baleo Mall, di notifikasinya atau di cek stoknya itu ada pemberitahuan deskripsi berubah, teman-teman cek. Biasanya kalau deskripsi berubah tuh di antara warna-warna ini ada yang kosong, atau mungkin yang warna yang awal dulunya kosong ada lagi. Nah, teman-teman harus disesuaikan dengan deskripsinya ya. Deskripsinya kemarin sudah ada kan caranya. Nah, lalu sekarang kita edit judul ya. Tapi dalam melaksanakannya nanti, cek stok sama edit judul itu dilakukan secara bersamaan ya, dilakukan secara bersamaan. Cek stok itu harus terus ya, dilakukan terus bersamaan. Jadi teman-teman misal sehari sekali cek stok, misal jam 8 pagi ya udah jam 8 pagi cek stok, mantau ada stok yang berubah, ada stok yang berubah, ada stok yang berubah. Minimal sehari sekali atau setiap saat juga lebih bagus lagi. Nah, sambil cek stok teman-teman sambil optimasi judul atau edit judul ya. Optimasi judul. Oke, optimasi judul. Caranya seperti apa teman-teman semuanya ya? Teman-teman silahkan masuk ke spreadsheet Anda. Nah, ini adalah judul asli suppliernya hijab testing. Nah, Anda harus membuat judul di toko Anda nanti apa? Kayak gitu ya. Apa? Jam tangan, nanti judulnya di tempat Anda itu apa? Nah, seperti Anda harus lebih maksimal lagi ya. Contohnya rak sepatu nih ya, rak sepatu. Oke, ini saya hapus ya. Semoga dari sini udah paham semuanya. Jadi kalau belum paham silahkan dilihat lagi videonya. Oke, saya hapus dulu. Oke.
Tujuannya optimasi judul itu apa sih ya? Contohnya gini, rak sepatu, rak sepatu itu termasuk apa sih teman-teman semuanya? Ya, termasuk produk apa sih sebenarnya gitu kan? Coba kita tengok dulu rak sepatunya. Rak sepatu ini termasuk produk-produk rumah tangga ya, rak. Oke, rumah tangga. Nah, ini nih rak sepatu. Kalau kita judulnya cuma rak sepatu doang ya, judul kita hanya rak sepatu doang, berarti target kita adalah orang-orang yang ngetik rak sepatu doang. Bener gak? Hanya orang-orang yang ngetik rak sepatu. Atau mungkin orang-orang yang ngetik rak itu mungkin masuk. Orang-orang yang ngetik sepatu itu ada kemungkinan muncul juga sebagai target kita. Dan orang-orang yang ngetik rak sepatu. Target kita cuma ketiga market ini doang. Fungsinya kita mengedit judul atau mengoptimasi judul adalah biar target kita tuh nggak cuma tiga ini doang, nggak cuma ini doang gitu loh. Nah, biasanya di judul supplier itu belum maksimal biasanya ya. Teman-teman harus memaksimalkannya lagi. Nah, ini contohnya rak sepatu doang gitu ya, rak sepatu doang. Nah, teman-teman coba deh rubah. Misal, rak sepatu, tempat sepatu, spasi apalagi misal, perlengkapan rumah tangga. Beda nggak judulnya ketika rak sepatu doang sama rak sepatu, tempat sepatu, perlengkapan rumah tangga ya, seperti itu. Nah, teman-teman maksimalkan kata-kata kunci apa, kata-kata apa yang kira-kira diketik sama orang untuk mencari produk ini. Orang-orang yang ngetik rak sepatu, orang-orang yang pertama deh, orang-orang yang pertama ngetik rak, itu ada kemungkinan dia membeli produk rak sepatu, bener? Orang-orang yang ngetik rak sepatu, orang-orang yang ngetik tempat sepatu, orang-orang yang ngetik perlengkapan rumah, orang-orang yang ngetik perlengkapan rumah tangga, orang-orang yang ngetik rumah tangga. Oke, ini nih target Anda lebih luas lagi ya. Kalau yang sebelumnya cuman orang-orang yang ngetik rak, orang-orang yang ngetik sepatu, orang-orang yang ngetik rak sepatu, sekarang targetnya ketika judulnya dirubah menjadi seperti ini ya, dirubah menjadi seperti yang kanan, targetnya lebih luas. Orang-orang yang ngetik rak bakal menjadi target market. Orang-orang yang ngetik rak sepatu bisa menjadi target market. Orang-orang yang ngetik sepatu bisa jadi target market juga ya. Orang-orang yang ngetik tempat sepatu bisa menjadi target market. Perlengkapan rumah menjadi target market. Perlengkapan rumah emang bisa mas beli rak sepatu? Bisa jadi. Orang-orang yang ngetik perlengkapan rumah itu kadang bingung, rumahku mau tak isi apa lagi ya, bener nggak? Nah, jadi bisa target market. Perlengkapan rumah tangga emang bisa jadi target market mas? Bisa jadi. Orang-orang yang ngetik di Shopee, di Tokopedia, di perlengkapan rumah tangga, biasanya orang-orang yang bingung, wah rumahku masih kosong, minta isi apa ya? Nah, siapa tahu dia belum punya rak sepatu. Nah, jadi ini bisa jadi target market Anda. Orang-orang yang ngetik rumah tangga juga sama, bisa jadi target market dengan kasus yang sama tadi. Kayak gitu. Dasarnya ini raknya, kata kunci rak ini dari mana? Nih, rak. Orang-orang apa sepatu dasarnya dari mana? Nih, kata kunci di judul sepatu. Rak sepatu dari mana? Rak sepatu, ya kan? Tempat sepatu dari mana? Tempat sepatu, ya kan? Nah, perlengkapan rumah, ya ini perlengkapan rumah masuk, ya. Perlengkapan rumah tangga, ini masuk, ya. Rumah tangga masuk, kayak gitu. Jadi teman-teman PR-nya di setiap masing-masing produknya, ya, di setiap masing-masing produk ini nih yang menjadi peta Anda, hijab, jam tangan play gym bayi, rak sepatu, ini harus teman-teman tahu nih masing-masing produknya, harus ngerti kata kunci atau kata-kata di masing-masing produknya ini. Jadi edit judul ini atau mengoptimasi judul ini adalah satu kerjaan di dalam dalam menjual di marketplace ya, di dalam bisnis online ya, yang memang agak sedikit memakan waktu ya. Tapi Anda bisa kerjakan ini istilahnya yang penting konsisten aja. Paling nggak ditarget lah seminggu, misal ada 100 produk nih. Berarti kalau kita punya 100 produk, kita harus edit satu persatu, betul ya. Kalau ada 200 produk, berarti kita harus edit judul satu persatu, betul. Kalau ada 1000 produk, edit satu tuh, betul ya. Makanya kalau di pemain awal, biasanya orang-orang yang baru, saran saya jangan banyak-banyak dulu, paling nggak ya 50, 100, maksimalnya 500 produk lah atau berapa gitu ya, biar lebih maksimal teman-teman dalam belajar atau belajar di awal lah ya, bergerak di awal gitu. Nanti kalau udah jago bisa dikembangin lagi ya. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu kata kunci apa yang ada di dalam produk Anda.
Studi kasusnya tentang kata kunci itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke marketplace ya, masuk ke marketplace, ke Shopee ya, ke shopee.co.id. Oke, misal nih tentang rak tadi ya, tentang rak sepatu. Anda ketik aja di rak sepatu. Nah, biasanya bakal muncul nih penyimpanan sepatu. Oh, itu kan ada kata-kata baru lagi. Penyimpanan sepatu. Apalagi tuh, teman-teman catatin dulu deh satu persatu. Nyari kata kunci. Gerak gantung masuk nggak kira-kira? Furniture, kotak penyimpanan ini masuk nih, ya. Kotak penyimpanan. Teman-teman pikir orang-orang yang ngetik ini produk Anda rak sepatu nih, ya, produk Anda rak sepatu. Ini produk Anda, ya. Gambarnya seperti ini tadi, ya. Nah, kayak gini nih. Kira-kira ini kan produk ya, produknya kayak gini nih. Oke. Nah, terus kira-kira orang yang ngetik penyimpanan sepatu, kira-kira ada kemungkinan beli rak Anda nggak? Kira-kira orang yang ngetik kotak penyimpanan, ada kemungkinan beli produk Anda nggak? Anda pikirin sendiri-sendiri ya, tergantung produk Anda, karena kan produk macam-macam sekali. Ya, terus cari kata kunci yang lain. Furniture, misal furniture, ada kemungkinan nggak beli rak Anda, rak sepatu Anda, orang-orang yang ngetik furniture kayak gitu, ya. Terus cari lagi nih, apalagi ya, organizer bag itu apa, cari tahu deh, ya. Serba-serbi perlengkapan aksesoris dapur. Nah, terus kalau nggak teman-teman boleh dari ini kan teman-teman nyari di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia atau di Bukalapak sama aja, ketik aja rak sepatu gitu ya, rak sepatu. Biasanya kan udah ada tuh orang-orang yang ngetik rak sepatu. Nah, ini kan teman-teman bisa nyari ide kata dari judulnya orang, ya. Rak gantung, ya, rak gantung tuh, ya. Tapi ini bukan rak gantung, kayaknya beda sih. Tapi coba masukin dulu rak gantung. Orang-orang kira-kira yang ngetik rak gantung, ada kemungkinan nggak beli produk Anda, ya. Terus apalagi misal rak sepatu portable, ya, rak portable misal. Cari dulu yang sekiranya kata kunci yang satu yang kemungkinan target marketnya tuh ada kemungkinan beli kayak gitu. Oke. Intinya Anda cari terus teman-teman ya. Intinya Anda cari terus kata-kata kunci yang sekiranya itu berhubungan atau bisa menjadi target market Anda, yang penting nyambung kayak gitu. Nanti aturan-aturan di belakangnya masih saya ini lagi ya. Saya kasih tahu. Nah, rak sepatu susun ya, macam-macam nih. Showrack macam-macam ya. Nah, dan ini biasanya saya juga pakai di mana-mana ya. Intinya bisa dari analisa Anda ya. Ini teman-teman ketika ngetik di pencarian dimanapun itu, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee sama aja, ketik RAK di pencarian, oke. Spasi, biasanya nanti bakal muncul di bawahnya suggest-nya atau rekomendasi kata kuncinya. Ada rak sepatu di bawahnya, piring, rak buku, rak serbaguna, rak dapur, rak raket badminton, rak susun ya. Nah, ini bisa menjadi nih, rak serbaguna nih, rak serbaguna ya, masukkan di sini. Oke, rak susun, apalagi ya, banyak sekali kan. Nah, teman-teman tinggal cari terus rak gantung, rak sepatu. Oke, rak sepatu besi minimalis macam-macam. Nah, ini teman-teman cari tahu deh. Nah, selain dari situ teman-teman ya, dari rekomendasi dari ini di Bukalapak juga ada, teman-teman ketik RAK gitu ya, di Bukalapak nanti bakal muncul. Di Tokopedia ketik RAK nanti bakal muncul. Juga sama kayak gini ya, seperti itu. Nah, tapi lebih maksimal lagi kalau saya pribadi, saya entah saya jualan di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee atau di Lazada, biasanya saya juga istilahnya itu mencari kata kuncinya lewat Shopee. Loh, kan karena di Shopee itu lebih terdata sih ya. Dan ini tak pakai, walaupun saya nyari risetnya dari Shopee, itu saya pakai juga di Tokopedia, saya pakai juga di Bukalapak atau di Lazada kayak gitu. Nah, teman-teman silakan buka toko di Shopee ya. Oke, nah masuk ke halaman seller center Shopee Anda ya, halaman seller center ya. Oke, lalu di sebelah kanan atas ada kotak-kotak di sini ya. Masuk ke produk saya. Nah, anggap aja ini tidak ada produk ya, anggap aja ini tidak ada produk, kosong teman-teman. Nah, upload dulu satu produk
ngasal aja, asal sekali lagi asal ya, ngasal aja, tambah produk baru, ya kan. Nama produknya misal apa ya, aku ini asal lah ya, coba ini testing ya. Testing atau mungkin rak juga deh, nggak apa-apa, rak sepatu gitu. Nah, ini masuknya disesuaikan aja, perlengkapan rumah katakanlah, perlengkapan rumah, furniture misal, tempat penyimpanan rak nih, penyimpanan sepatu misal. Oke, saya lanjut, klik lanjut, deskripsi, rak sepatu, rak sepatu, rak sepatu, rak sepatu. Oke, mereknya bikin aja tidak ada merek, bahannya misal bebas aja kayu gitu ya, dimensinya misal 20 kali 20 gitu. Oke ya, yang diisi yang bintang-bintang aja, yang wajib-wajibnya aja. Harganya misal 30.000, misal stoknya ada satu, misal variasinya kosong, durasinya kosong, foto produknya dimasukin. Kalau nggak ada foto produk ya apalah, foto apalah ya, misal nih ini foto-foto kuku palsu tak pasang di sini misal, nggak apa, beratnya misal 100 gram misal. Oke ya, aktifkan ini ya, jasa kirim, kondisi baru. Oke, langsung simpan dan tampilkan. Oke, ini teman-teman nyari kata kunci dari sini keren banget sih aku bilang. Nah, ini ya, anggap aja yang lain nggak ada produk, yang kanan ini ke bawah, hanya anggap aja ini produk cuma satu, teman-teman bikin toko baru ini sebagai ini. Nanti kalau udah teman-teman udah riset produk-produk semuanya, dihapus lagi sebelum upload kayak gitu ya. Oke, nah di sebelah kanan, nah ada titik-titik nih ya. Kalau tampilannya posisinya kayak gini, nah itu dirubah jadi kotak-kotak dulu di sebelah kanan ini ya, kanan atas ini ya, diklik kotak-kotak ini. Nah biar kayak gini. Oke, nanti di sebelah kanan ini ada atur iklan kata kunci, diklik aja di situ ya, diklik aja di situ. Oke, sebentar, nanti dia bakal muncul atau mengarahkan kita ke halaman produk iklan. Nah di iklan itu nanti kita bisa bakal meresearch kata kuncinya. Oke. Nah nanti bakal masuk ke halaman seperti ini, lalu teman-teman arahin ke bawah ya. Di sini ada pilih manual ya, tambah rekomendasi kata pencarian, diklik aja di sini, diklik. Nah nanti muncul kayak gini. Nah ini di kata pencarian yang ini, kalau ada kata, kalau nggak ada kata-kata nggak apa-apa, tapi kalau ada kata-kata kayak gini dicentang semuanya, dihapus massal, konfirmasi. Nah lalu tambahkan kata pencarian, diklik. Nah teman-teman tinggal nyari di sini nih, penyimpanan sepatu ya, rak sepatu, di enter. Ada 269 ya, dua rak sepatu ya, dibayar lagi rak sepatu ada 269 nih. Bayangin, ada yang mencari setiap bulannya, dicari 260.000 kali dicari. Bayangin aja tuh, penyimpanan sepatu ada 1.000 kali dicari, tempat sepatu, penyimpanan sepatu ada 1.000 dicari, rak penyimpanan, wah, tempat sepatu, rak sepatu susun, banyak banget. Nah di sini teman-teman bisa mencari kata kunci yang volume setnya besar ya. Kalau saya pribadi paling enggak 1.000 ke atas, 1.000 ke atas. Rak sepatu apa nih, spasi, rak sepatu susun. Nah cari rak sepatu susun, ada berapa yang mencari? Ada 113.000, gila. Terus rak sepatu apa lagi, portable, rak sepatu portable ada berapa yang nyari? Ada 48.000. Oke, rak sepatu di bawahnya ada rak sepatu plastik, ada berapa yang nyari? 63.000. Banyak sekali ya. Rak sepatu apa lagi, tertutup kayu, besi, misal kayu nih, rak sepatu kayu ada berapa yang cari? 26.000. Banyak. Artinya teman-teman sesuaikan aja dengan kata kunci yang volume pencariannya banyak di sini, jadikan sebagai judul seperti itu ya, kayak gitu. Nah dalam membuat judul ya teman-teman, tadi kan saya ini ya, cari kata ya yang kira-kira si orang yang ngetik itu, yang ngetik kata itu menjadi target market Anda, atau maksudnya target market itu ada kemungkinan beli produk Anda.
Nah, produk ada tadi rak sepatu kayu katakanlah, rak sepatu tapi bahannya kayu, rak sepatu kayu dong harusnya. Nah, tapi ketika aku apa namanya memasukkan rak sepatu kaca, itu kemungkinan ya itu bisa beli karena mungkin awalnya dia mencari kaca, terus ketika lihat produk kita kayu, oh kayak ini bagus juga, bisa jadi beli. Nah, tapi itu tergantung secara pemikiran Anda, kreativitas Anda masing-masing ya. Intinya teman-teman cari kata-kata sebanyak-banyaknya, nanti target ya. Cari kata sebanyak-banyaknya yang sekiranya kata itu dicari atau dicari sama target market, dan target market itu bisa membeli, ada kemungkinan membeli produk Anda. Anda catat dulu ya, ada catat. Nah, cari kata kunci lewat mana? Lewat dari feeling Anda ya, feeling Anda. Udah mentok nih ya, lewat marketplace. Marketplace entah di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya. Teman-teman ketik aja. Ketik produk serupa, produk yang kira-kira misal rak sepatu ya, ketik rak aja atau rak sepatu, nanti dari kompetitor. Siapa tahu di sana ada dapat ide kata dari suggest itu tadi, atau rekomendasi kata kunci ya, seperti yang tadi ya, ketika Anda mencari sesuatu di Shopee gitu ya. Nah, di sini kan Anda ketik nih ya, rak spasi kan muncul rak sepatu, rak piring, rak buku, rak serbaguna, rak dapur, rak badminton, kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi. Nah, terus lewat Shopee aku seneng banget pakai ini ya, untuk dapat tambahan fitur. Kalau di Shopee kan ada fiturnya, dan ini bisa dipakai di semua marketplace. Walaupun Anda nyari kata kunci di Shopee, Anda bisa terapkan juga di Bukalapak, di Tokopedia, atau di Lazada, kayak gitu ya. Di Shopee ya di ini tadi lewat fitur kata kuncinya. Nah, di fitur kata kunci Shopee ini Anda bisa lewat suggest-nya juga, rekomendasinya di sini ya. Anda mencari rak, udah di bawahnya muncul rak piring, rak buku, apa, tinggal cek satu persatu. Rak sepatu spasi, rak sepatu susun, rak sepatu portable, nah macam-macam kan. Anda tinggal sesuaikan aja ya, kayak gitu. Oke, dari situ semuanya. Nah, ini cari kata kunci yang nanti Anda bakal masukkan ke dalam judul di produk Anda. Nah, tergantung Anda jualnya di mana ya. Anda jualnya di Shopee. Nah, sebentar. Anda jualnya di Shopee gitu ya. Maksimal 100 karakter. 100 kata ya. Terus di Topet kalau nggak salah ada 70 karakter, 70 huruf, sorry, bukan kata ya, huruf, karakter. Di Bukalapak kalau nggak salah 150 karakter. Kalau di Lazada kalau nggak salah ada 250 karakter. Nah, maksimalkan kalau bisa sampai mentok kayak gitu, 100 karakter sampai mentok ya. 70 karakter di Topet juga sampai mentok. Di BL 70 karakter juga sampai mentok. Dikira-kira aja lah, sekiranya bisa maksimal 100 karakter ya. Jangan cuma satu kata, dua kata, tiga kata ya, itu kadang sayang banget gitu loh ya. Seperti tadi yang di awal video ini ya, video judul ya. Kalau Anda cuma judulnya rak sepatu doang ya, target Anda cuma rak sepatu, orang-orang ngetik rak atau ngetik sepatu atau ngetik rak sepatu. Nah, bayangin kalau judul Anda rak sepatu, rak sepatu spasi, rak susun spasi, rak sepatu portable, rak sepatu apa ya, sesuai kata kunci yang teman-teman cari tadi, itu lebih maksimalin karena target marketnya makin luas kayak gitu. Nah, itu ya, maksimalin di setiap marketplace yang Anda pengen upload. Nah, terus ya, aturannya teman-teman, katakan gini nih, teman-teman menjual, kalau merek ini terutama masalah merek ya, merek yang udah terkenal nih, merek besar seperti sepatu Adidas, sepatu Nike, atau mungkin jam tangan Fossil ya, atau jam tangan apa. Nah, jangan dimasukkan ya ke dalam judul. Contohnya nih, jam, ya udah jam pria, jam apa, jam kan nggak harus jam Fossil, nggak harus jam apa ya. Sepatu kan nggak harus sepatu Adidasnya dihilangin juga masalah. Masih banyak banget kata-kata yang dicari banyak orang selain merek gitu. Sepatu pria, sepatu murah, sepatu berkualitas, sepatu apa ya, dan lain-lain kayak gitu. Merek besar ya, ini merek besar tuh random ya, kira-kira aja lah, seperti Adidas, seperti Nike. Kalau jam tangan Fossil kayak gitu kalau bisa jangan dimasukin ya, nanti bisa di-banned resikonya, atau diblokir, atau dihapus produk Anda. Oke, yang kedua, contoh gini, jangan menyilangkan kategori produk. Contohnya gini, teman-teman menjual baju. Nah,
baju pria, jaket pria, terus apa, kemeja. Ini sebenarnya produknya baju, cuman di judul Anda bikin baju pria, jaket pria, kemeja pria. Biar orang-orang yang ngetik baju pria aku dapat, biar orang-orang yang ngetik jaket pria aku dapat, biar orang yang ngetik kemeja pria aku dapat. Nah, itu nggak boleh. Karena si marketplace nanti bilang kamu tuh jualan baju, jaket, apa kemeja kayak gitu. Nah, jadi baju ya baju, kaos, kaos gitu ya. Kaos jangan dimasukkan, kaos atau baju. Kalau baju sama kemeja mungkin masih nyambung ya, ini nggak masalah. Tapi kalau baju ke jaket atau baju ke kaos itu jangan ya, seperti itu. Baju banyak kok kata kunci baju yang selain jaket, selain kemeja, selain kaos itu banyak banget ya. Baju, kemeja ya dan yang lainnya. Baju batik itu masih termasuk. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi jangan lintas kategori lah ya. Jangan lintas kategori seperti ini. Ya, kategori oke. Okay? Oke, yang selanjutnya ini aturan-aturannya. Nah, kata kunci itu banyak. Kata kunci di Indonesia ya, terutama di Indonesia, kata kunci itu penulisannya unik. Penulisan itu unik di orang Indonesia dan apa namanya itu mempunyai target market yang berbeda-beda. Jadi cari cari kata kunci yang unik ya, cari turunan unik ya. Penulisannya unik, jadi ini mengandung target yang berbeda-beda. Targetnya beda-beda. Nah, ini yang bakal kita bahas ya, yang lebih kita bahas lagi. Oke. Nah, contohnya kayak gini nih, teman-teman. Oke ya. Ini udah paham ya aturan-aturannya. Nah, contohnya seperti ini nih. Lipstick. Sampai sekarang aku aja juga bingung yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ada orang-orang yang ngetik lipstick, itu orang targetnya beda ya, sama orang-orang yang ngetik lipstick. Ada bedanya kan? Bedanya ini pakai C, ini nggak pakai C. Ini beda juga nih. Ini beda nih. Beda, beda, ya. Atau lagi yang ngetik lipstick. Nah, ini juga beda nih, ya. Jadi penulisan itu teman perhatikan. Ada nggak sih penulisan-penulisan lain kayak gitu? Ini dari segi penulisan. Oke. Penulisan ya. Ada pakai S, C, K, ya macam-macam. Terus spasi. Ini penulisan ya. Yang pertama penulisan. Penulisannya beda-beda. Terus spasi. Contoh kosmetik ya, kosmetik. Contoh kosmetik. Aloe vera. Ini nggak pakai spasi, sama aloe spasi vera. Ini beda. Nah, ini harus dimasukkan ke target. Ya, spasi. Terus bahasa lain. Bahasa lainnya lipstick itu apa sih? Contohnya bahasa daerahnya lipstick apa? Lipstick ya, ada ginju. Ginju pakai CU atau GINCHU. Ini nggak tahu, coba di riset lagi. Ini beda-beda semua nih. Ya. Ini beda, beda. Ya, teman-teman harus jeli di sini. Coba kalau nggak percaya kita tes nih, ya kita tes. Lipstick pakai CK sama lipstick pakai K. Kita tes di sini ya. Di pencariannya. Lipstick pakai CK. Yang mencari 72.000. Oke. Nah, di bawahnya sudah ada tuh lipstick nggak pakai K. Yang mencari 100.000. Beda kan? Berarti orang-orang yang ngetik lipstick sama lipstick yang pakai CK sama nggak pakai K itu berbeda. Ya, jadi penulisan. Ya, sekali lagi penulisan. Spasi ya, spasi nih. Spasi ya, coba ya. Aloe spasi vera. Kita cari. Aloe spasi vera ada 54.000 yang ngecari. Tapi aloe terus nggak pakai spasi gitu ya, aloe vera yang mencari ada 26.000. Beda kan? 50.000 sama 26.000 kayak gitu. Terus ginju ya, ginju itu kan bahasa daerah, teman-teman harus cari lah. Ada nggak sih bahasa-bahasa daerah yang populer tapi itu ada yang nyari ternyata. Ginju pakai J yang mencari 1.800, lumayan loh ya. Ginju pakai H ada nggak? Coba, oh kosong, nggak ada yang cari, berarti ginju pakai U. Ginju. Nah, ini ternyata penulisannya berbeda-beda. Nah, ini harus teman-teman kreatif nih ya, harus bisa membedakan, harus bisa mempos-poskan kayak gitu ya, berbeda. Nah, jadi nanti tulisannya bisa aneh dong. Misalnya judulnya kayak gini nih, kita padukan lipstick sama ginju. Nah, bisa jadi kayak gini judulnya. Ini judulnya jadi gini nih, judulnya lipstick
lipstick, terus gincu. Boleh nggak judulnya kayak gini? Boleh. Ya, kita menargetkan orang-orang yang ngetik lipstick pakai CK, ya. Lipstick nggak pakai CK, cuma pakai K, gincu, dan cari kata kunci yang lain. Itu boleh. Contohnya lagi misal, kita boleh nggak sih tulis kayak gini? Aloe vera spasi aloe spasi vera. Kita target orang kita nargetin orang-orang yang ngetik aloe vera tanpa spasi, kita nargetin orang-orang yang aloe spasi vera. Boleh kayak gitu. Dan dipadukan kata kunci yang lain. Nah, teman-teman pastinya harus ini ya, penulisan spasi kata-kata yang ada spasi atau enggak misalnya itu beda-beda, bahasa lain, bahasa daerah, itu teman-teman harus pertimbangkan lagi. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, tapi tetap ya dimaksimalin. Kalau di Shop itu 100 karakter, kalau di Bukalapak itu 150 karakter, dimaksimalin judulnya, dipanjangin judulnya. Tokopedia itu maksimal 70 karakter, kalau di Lajernya kalau nggak salah maksimal 250 karakter. Dimaksimalin, dipanjangin deh. Ya, setiap masing-masing produknya dipanjangin. Oke? Itu untuk masalah judul. Nah, terus algoritma ngebaca judul marketplace. Nah, ini semoga ini sampai sini udah paham. Nah, kalau udah paham kita lanjut lagi.